Yap, lidah si Budi harus bersentuhan dengan lidah si pelaku yang sekarang. Jadi kayak menyambut setan atau mindahin parasit yang ada di tubuhnya si pelaku yang sekarang ke tubuh si Budi. Halo semuanya, terima kasih udah ngeklik video ini. Nah, di video ini aku mau nyeritain tentang pengalaman seorang pria yang nyaksiin sendiri kengerian pesugihan tanpa tumbal, yaitu pesugihan mayat hidup di Borneo. Jadi cerita ini tuh berasal dari seorang pria yang bernama Amang Irah, yang pernah nganterin teman satu kampungnya ke lokasi pesugihan ini. Jadi kita mulai aja ceritanya ya. Nah, Amang Irah ini tuh kerjanya sebagai supir travel dengan rute Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan, terus Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah lagi. Terus aja gitu tiap hari. Kejadiannya sendiri terjadi di tahun 2005. Si Amang Irah ini tuh cerita kalau misalnya waktu itu tuh dia diminta sama temennya buat nganterin temennya ini ke suatu lokasi untuk melakukan pesugihan. Sebut aja si temennya Amang Irah ini tuh Budi ya. Nah, Budi ini tuh bisa dibilang preman kampung di sana yang gak takut apapun. Karena terdesak kebutuhan ekonomi membuat si Budi ini tuh gelap mata. Pokoknya dia bakal ngelakuin apapun demi keluarganya saat itu. Nah, awal mula si Budi tahu tentang pesugihan ini tuh karena dia berkonsultasi nih sama seseorang yang bisa dibilang juru kunci atau perantara buat orang yang ingin melakukan pesugihan mayat hidup itu. Nah, sebut aja si perantara ini tuh Mang Adang ya namanya. Terus kenapa dia minta tolongnya ke Amang Irah yang nggak ada hubungannya gitu sama pesugihan ini? Nah, karena mereka tahu Amang Irah ini tuh kan supir travel. Jadi mereka minta antar ke Amang Irah karena lokasinya itu ternyata cukup jauh dan ada di tengah hutan. Singkat cerita, mereka pergilah jam setengah 10 malam pakai mobil travelnya Amang Irah. Nah, beberapa jam berkendara, akhirnya mereka sampai nih setelah ngelewatin hutan-hutan. Sebenarnya si Amang Irah ini tuh cukup ragu, karena jalanan yang dari tadi mereka lewatin ini tuh cuma tanah liat dan bebatuan. Nggak ada jalanan aspal ataupun lampu jalanan. Tapi setelah masuk lagi jauh ke dalam hutan, Amang Irah ini tuh justru terkejut. Karena di ujung jalannya ini tuh ada rumah mewah. Yang anehnya, rumah itu tuh cuma satu-satunya di sana. Nggak ada kayak pemukiman lain lah, entah desa ataupun rumah yang jarang-jarang gitu, nggak ada. Itu tuh satu-satunya rumah yang ada di tengah hutan itu. Dan di sekeliling rumah itu tuh cuman hutan Kalimantan yang lebat. Terus keanehannya itu bukan di situ aja. Rumah yang segede itu tuh pekarangannya cuma diterangin sama satu lampu 5 watt doang, yang warna kuning, tahu nggak sih yang remang-remang? Nah, kayak gitu. Rumah ini tuh jadi makin creepy kan kelihatan dari luar. Nah, ngelihat hal itu tuh si Amang Irah ini tuh ngebatin lagi. Dengan semua keanehan yang dia lihat, kayak ngapain ada rumah mewah di tengah hutan? Mana akses ke rumah itu tuh susah gitu, nggak ada aspal ataupun lampu jalanan. Nah, setelah masuk ke pekarangan rumah itu, mereka bertiga keluarlah dari mobil dan langsung disambut sama 2 orang. Yang satunya ini laki-laki masih muda dan yang satunya itu udah ibu-ibu. Nah, waktu itu tuh tampilan mereka ya kayak orang kaya pada umumnya, pakaian bagus, dan si ibu ini tuh pakai perhiasan yang lumayan mencolok. Terus tanpa basa-basi, Mang Adang ini tuh langsung ngutarain lah niat si Budi yang ingin melakukan pesugihan mayat hidup, apapun resikonya. Terus mereka tuh bincang-bincang lah sebentar gitu. Sembari si ibu ini tuh cerita kalau yang lagi melakukan pesugihan sekarang itu tuh adalah suaminya. Dan laki-laki muda yang ada di sampingnya ini tuh adalah anak mereka. Si suaminya ini tuh udah melakukan pesugihan selama 18 tahun, terhitung dari anaknya ini masih 5 tahun. Nah, sebenarnya mendengar cerita si ibu ini, si Budi itu nggak terlalu peduli. Dia pokoknya pengen cepet-cepet ngelakuin ritualnya, terus pulang dan menjadi kaya dalam pikirannya. Lalu singkat cerita, si ibu ini tuh memandu mereka semua lah ke suatu ruangan yang ada di rumah itu, yang terdapat satu kamar yang pintunya ini terbuat dari besi dan digembok sama rantai. Nah, yang bikin Amang Irah ini tuh merinding karena dari dalam kamar itu tuh terdengar suara pria yang kayak sedang kesakitan gitu. Nah, si ibu ini tuh ngebuka nih pintu besi itu, dan waktu pas pintunya dibuka langsung aja nih tercium bau busuk yang menyengat dari dalam situ. Bahkan lalat-lalat yang terjebak. Astagfirullah. Bahkan waktu pas pintunya dibuka itu tuh lalat-lalat tuh langsung berhamburan keluar. Nah, sebenarnya sampai di titik ini si Budi ini tuh masih teguh pendirian. Pokoknya dia pengen melakukan pesugihan ini tuh apapun ceritanya. Pokoknya dia pengen melakukan pesugihan ini apapun resikonya. Setelah pintunya berhasil si ibu ini buka, di dalamnya itu kan gelap nih. Si ibu ini nyalain lah lampu yang ada di situ. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat pemandangan yang ada di dalam situ. Ya bukan Budi doang gitu yang kaget. Waktu itu Amang Irah yang posisinya ada di belakang mereka pun juga shock ngelihat pemandangan itu. Dimana mereka melihat ada pria parubaya yang udah kurus banget, dengan badan yang dipenuhi dengan luka-luka, yang bisa dibilang si pria ini tuh udah kayak mayat yang setengah tubuhnya dari perut ke kaki ini tuh udah disemen gitu. Namun anehnya dengan kondisi si pria yang udah kayak gitu, dia itu masih bisa ngeluarin suara-suara yang kayak kesakitan gitu.
Dan si ibu-ibu ini tuh ngejelasin kalau misalnya suaminya ini tuh udah kaya gitu sejak bertahun-tahun yang lalu. Suaminya ini juga sehari-hari cuman bisa makan daging sapi mentah sebanyak 10 kilo per hari. Jadi memang pesugihan ini tuh tanpa tumbal. Nah, untuk menggantikan tumbalnya, pesugihan ini tuh bakalan membuat si pelakunya kehilangan akal sehat dan melukai dirinya sendiri. Dan bukan cuman itu, pelakunya juga cuman bisa makan daging mentah setiap harinya. Semua penderitaan yang si pelaku alami ini tuh bakalan ditukar sama kekayaan. Dengan cara apapun yang dibisnisin sama si pelaku ini bakalan sukses. Terus gimana caranya nih bisa jadi pelaku pesugihan ini juga? Nah, Mang Adang ini tuh ngejelasin caranya itu Mang Adang ini tuh ngejelasin caranya sangat mudah. Cukup bersentuhan lidah aja. Yap, lidah si Budi harus bersentuhan dengan lidah si pelaku yang sekarang. Jadi kayak menyambut setan atau mindahin parasit yang ada di tubuhnya si pelaku yang sekarang ke tubuh si Budi. Gampang kan? Sontak si Budi yang tadinya menggebu-gebu, nyalinya langsung ciut dan lemes. Iyalah, ngelihat kayak gitu, mungkin si Budi ini nggak siap kalau misalnya nasibnya ini harus berakhir seperti si pelaku yang sekarang. Dengan kehilangan akal, terus ngelukain diri sendiri, dan makan daging mentah setiap harinya. Dan semua itu akan ditukar dengan kekayaan. Lah kalau kayak gitu mah sama aja dong, bukan hidup enak. Gak bisa makan apa yang kita suka, terus buat apa gitu punya banyak uang. Dan akhirnya si Budi ini tuh ngurungin niatnya dan malah nangis pengen pulang. Lah, preman kok nangis? Untungnya si ibu ini tuh memaklumi reaksi si Budi. Karena ternyata bukan si Budi doang nih yang pernah datang ke sana dan mengurungkan niatnya setelah melihat suaminya. Jadi itulah cerita dari Amang Ira tentang pesugihan mayat hidup di Borneo. Oke, makasih ya yang udah nonton. Thumbs up kalau kalian suka dan jangan lupa tinggalin komen ya. Bye!